Oke, selamat datang lagi. Belakangan ini ada yang heboh banget di perairan kita. Tiba-tiba muncul kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka. Ini kan salah satu jalur laut tersibuk di dunia loh. Sebenarnya ada apa sih? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa sih yang terjadi dan gimana dampaknya buat kita semua. Jadi pertanyaan utamanya, ngapain kapal perang segede itu nongol di depan rumah kita? Kenapa harus Selat Malaka dan kenapa sekarang? Kemunculan mereka di jalur perdagangan yang super vital ini jelas bukan kebetulan, teman-teman. Ini tuh baru permulaan dari sebuah cerita yang jauh lebih besar dan kompleks. Oke, buat ngerti apa yang terjadi di dekat kita harus lihat gambaran yang lebih luas lagi. Insiden di Selat Malaka ini anggap aja kayak puncak gunung es dari konflik global yang lagi panas-panasnya antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Ini tuh udah kayak permainan kucing-kucingan di lautan lepas. Di satu sisi, ada Amerika Serikat yang lagi gencar banget dengan operasi Epic Fury buat menekan ekonomi Iran. Di sisi lain, Iran yang kejepit sanksi, ya harus putar otak. Caranya, mereka memindahkan minyak dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut, biar nggak ketahuan. Licin banget kan? Dan jangan salah ya, pengejaran ini tuh skalanya global, bukan cuma di Asia Tenggara aja. Dari Selat Hormuz yang selalu tegang, sampai ke perairan dekat Venezuela, armada AS itu aktif banget ngejar-ngejar kapal tanker Iran. Jadi ini tuh strategi global yang nunjukin kalau Washington bener-bener serius sama perang ekonomi ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke perairan kita. Kenapa sih Selat Malaka yang jadi panggung buat drama geopolitik ini? Jawabannya simpel banget. Karena selat ini tuh jantungnya ekonomi dunia. Lihat deh angka ini, 3,5 triliun dolar AS. Kalau dirupiahkan, wah nolnya banyak banget, lebih dari 54.000 triliun rupiah. Sebanyak itulah nilai perdagangan yang lewat Selat Malaka setiap tahun. Kebayang nggak kalau ada gangguan sedikit aja di sini, bisa-bisa krisis ekonomi global? Coba bayangin gini deh. Hampir setengah dari semua barang yang kita pakai sehari-hari, dari HP di tangan kalian sampai bensin di motor atau mobil, itu pernah lewat jalur sempit ini. Nah, dari situ kelihatan kan betapa krusialnya stabilitas Selat Malaka buat hidup kita. Dengan lalu lintas sepadat itu, ya kayak jalan tol pas musim mudik lah. Pastinya ada aturan mainnya. Lautan itu bukan wilayah barbar tanpa hukum loh. Ada aturan-aturan internasional yang jelas mengatur siapa boleh lewat dan bagaimana caranya. Nah, aturannya ini dikenal sebagai hak lintas transit. Gampangnya, anggap aja ini kayak hak kita buat pakai jalan umum. Selama kita jalan terus, nggak berhenti buat bikin onar, ya kita bebas melintas. Nggak peduli kita siapa atau kita bawa apa. Jadi aturannya jelas banget. Semua kapal, bahkan kapal perang sekalipun, itu punya hak buat melintas. Tapi di sisi lain, negara-negara yang ada di pesisirnya, kayak Indonesia, Malaysia, dan Singapura, punya kewajiban besar buat menjaga jalur ini tetap aman. Ini tuh kayak tarian diplomasi yang rumit banget antara menjaga kedaulatan negara dan memastikan kepentingan perdagangan dunia tetap berjalan. Oke, jadi dengan semua drama ini terjadi persis di halaman belakang rumah kita, gimana dong sikap Indonesia? Nah, sekarang kita lihat posisi resmi negara kita di tengah-tengah pusaran konflik ini. Respon pertama dari pemerintah kita itu bisa dibilang buat mendinginkan suasana. Kementerian Luar Negeri bilang kalau kehadiran kapal perang AS itu bukan hal baru, udah biasa. Ini adalah langkah diplomatis yang cerdas untuk menghindari eskalasi dan menunjukkan kalau Indonesia posisinya tetap netral. Sikap ini juga didukung penuh sama TNI Angkatan Laut. Mereka menegaskan kalau kapal AS itu berlayar sesuai hukum internasional. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu tegas dan konsisten berpegang teguh pada hukum internasional demi menjaga stabilitas kawasan. Sampai sini kelihatannya semua aman dan terkendali ya. Tapi dalam permainan geopolitik, situasi itu bisa berubah sekejap mata. Apa yang terjadi kalau ada satu langkah yang salah? Nah, mari kita coba lihat skenario terburuknya. Peta ini menunjukkan banget efek domino yang lagi terjadi. Konflik AS-Iran itu memicu pergerakan militer sampai ke Selat Malaka. Hukum internasional berusaha jadi wasitnya dan Indonesia mencoba mengambil sikap yang paling aman. Tapi, kalau salah sedikit saja, ujung-ujungnya bisa jadi bencana, konflik, krisis energi, dan kekacauan total di jalur perdagangan dunia. Jadi, apa sih artinya ini semua buat kita? Risikonya jelas, kita bisa aja terseret ke dalam perang orang lain, harga bensin bisa tiba-tiba meroket, dan ekonomi jadi nggak pasti. Stabilitas yang selama ini kita nikmati, itu bisa hilang begitu aja. Nah, itulah yang jadi taruhannya di sini.
Pada akhirnya, kita sekarang ada di persimpangan jalan. Akankah Selat Malaka tetap menjadi urat nadi ekonomi dunia yang aman? Ataukah malah bakal menjadi titik panas geopolitik baru? Pilihan dan langkah yang kita ambil hari ini, itu yang akan menentukan nasib kawasan kita ke depannya.